Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, mari kita buka bersama kembali, yaitu surahnya 9 At-Taubah, ayatnya mulai dari 75. Baik, mari kita baca dua ayat. Ini surah At-Taubah, sama seperti minggu yang lalu. Ta'awudz saja, langsung baca ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minhum man 'ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna walanakunanna minas salihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada minggu yang lalu akhir ayat yang kita sama-sama baca, telah bersama, kaji bersama, adalah surah yang sama 9, ayatnya 99, bahwa di antara orang Arab Badui tidak semua sangat ingkar atau sangat kafir dan juga sangat munafik, tapi juga ada yang sangat beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada kitab suci Al-Quran, hari akhir, hari pembalasan. Maka khusus orang yang beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, kepada Rasul-Nya, kepada kitab suci Al-Quran, dalam hal infak sedekah, justru dia tidak menganggap bahwa orang berinfak itu rugi, tapi justru akan menjadikan yang berinfak lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat doa Rasul, dapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mungkin ada di antara jamaah pernah dengar ini di antara orang Arab, aslinya dari Mesir. Dia seorang arsitek termuda dari Mesir, ya. Namanya adalah Dr. Muhammad Kamal Ismail. Dia nikah, dikaruniai keluarga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah uji, diambil semuanya, anaknya, istrinya, semua diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai orang yang beriman, dia terima bahwa itu adalah ketentuan Allah. Dia harus terima dengan lapang dada, dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Maka dalam mengisi kehidupannya, dia ingin mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ditempuhnya? Yang ditempuh adalah oleh Dr. Muhammad Kamal Ismail ini, dia dengar bahwa dua masjid agung umat mukmin muslim sedunia, yaitu Makkah Al-Mukarramah, Masjidil Haram, Madinah Al-Munawwarah, Masjid Nabawi, akan diperluas. Maka dia ikut bergabung, dengan diterima oleh raja. Itu tidak kurang dari sekitar 600 orang lebih arsitek insinyur yang bergabung. Nah, satu yang namanya Dr. Kamal ini, Masya Allah, luar biasa.
Dia menyanggupi untuk mengerjakan sebaik mungkin, seteliti mungkin, seindah mungkin. Yang saat ini sudah sama-sama kita bisa saksikan karyanya, hasilnya. Maka Masya Allah, begitu indahnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masya Allah, begitu indahnya. Maka orang-orang yang beriman yang ke sana nggak bosan, ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi kembali ke sana. Nah, apa hebatnya Dr. Kamal ini dalam hal infak sedekah? Jadi dia menyanggupi untuk mengerjakan perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, disodorin bayaran. Nih, cek. Nimal, cek. Isi masyikta, isi terserah kamu mau berapa. Coba kalau kita kira-kira gimana? Nole baris dari sini sampai Blok M. Kita itu. Tapi Dr. Kamal, Masya Allah, di luar dugaan. Dia tidak mau sepeser pun uang Arab, uang raja diterimanya sebagai upah dia mengerjakan perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tahu nggak Masjid Nabawi sama Masjidil Haram? Kecil apa gede? Oh, jangan tanya. Luasnya kayak gitu. Kalau dia nggak ngambil sepeser pun kira-kira gimana? Ya Allah. Tapi bener itu terjadi. Itulah Dr. Kamal. Dia nggak mau. Jadi orang Arab itu salah satunya dia, Masya Allah, nggak mau. Nah, keramik atau marmer yang dipakai untuk lantai itu tidak sembarang keramik, yang sangat luar biasa. Kualitasnya kualitas istimewa. Jadi keramik ini bisa menyerap hawa lembab dan hawa panas diredam, sehingga sekalipun panas sekali dan dingin sekali tidak jadi masalah. Saya udah ngerasain, Pak Sarjono juga sudah ngerasain, Pak Haji Kusri, Pak Haji sudah ngerasain, Pak Haji Giono ngerasain bagaimana pelataran Masjidil Haram, Ka'bah Al-Mukarramah, panas betul. Biasa. Itu keramik dibeli dari mana? Dari Yunani. Satu-satunya negara yang memproduksi keramik, yang memproduksi marmer yang istimewa adalah Yunani. Terbang ke sana nih, langsung teken kontrak. Dia pulang nggak taunya udah sampai itu barang, dipasanglah seperti saat ini. Indah sekali model tiangnya, ukirannya, bentuk aksesorisnya, lantainya, Masya Allah, indah. Kayak gitu indahnya kok orang gelem dibayar. Kenapa? Dia yakin sedekah itu, infak itu balasan Allah, tidak pernah bohong, karena yakinnya itu. Jadi kita sekarang tahu. Jadi orang Arab yang percaya, wah, jangan kata. Maka kalau musim haji itu orang sedekah pakai mobil pick up, pakai truk, pakai kontainer, digelar di rumahnya, di tokonya, di masjid, di jalan, halal haji, hajah, halal. Sesuai kesanggupannya masing-masing. Nggak taunya setelah selesai pulang, dia belum sempat mengerjakan Masjid Nabawi. Langsung dia menghadap raja, Nabawi ingin saya selesaikan biar sempurna PR saya, kerjaan saya, amal saya. Jadi dia sampai nanya, bilang begini, Pak, bagaimana nanti muka ini akan saya sembunyikan ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau saya mengerjakan rumah Allah, pusat seluruh kiblat umat beriman seluruh dunia. Bagaimana nanti saya ngadep Allah? Saking takutnya kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sepeser pun nggak mau dia. Masya Allah. Nah, itu kalau namanya rezeki, disitulah kita akan tahu. Jadi dia pergi lagi kemana? Ke Yunani, karena ingin marmer yang sama yang dipakai sebagaimana Masjidil Haram. Nggak taunya sampai sana sudah diborong oleh seorang pengusaha habis. Sedikit pusing dia. Waduh, kemana saya harus cari? Bagian administrasi tanya, tolong dicari, mungkin ada datanya, mungkin ada alamatnya, nama orangnya, nama pembelinya, tolong dicek, saya akan samperin. Padahal itu sudah 15 tahun yang lalu. Lama ya, 15 tahun yang lalu. Betul, dicari. Ya udah kalau gitu Bapak pulang dulu lah, karena ini lama, 15 tahun gitu kan. Pulang, tapi masih di wilayah Yunani, di hotel lah. Nanti saya cari, nanti saya infoin. Bener, telepon, Pak, alhamdulillah ketemu, ini alamatnya. Pas dibuka dikasih tahu, ternyata pengusahanya adalah saudagar kaya raya dari Arab Saudi. Langsung terbang ke Arab ya. Balik lagi, dilihat ke gudang. Betul, Bapak adalah yang beli marmer dari Yunani. Betul, saya ingin beli seluruhnya karena untuk perluasan Masjid Nabawi gitu. Diajaklah ke gudang. Yang mana? Nih. Nggak taunya tuh tinggi Pak. Masjid Nabawi kan juga banyak itu. Inilah marmernya. Masih utuh tuh, separuh dari yang dipakai untuk Masjidil Haram. Sama sebagaimana dia, siapa namanya, Dr. Kamal, pengusaha Arab yang kaya raya ini, tidak mau sepeser pun dibeli, dibayar oleh kerajaan Arab Saudi, karena dia tahu bahwa akan untuk perluasan Masjid Nabawi. Jadi berentet, Dr. Kamal sedekah, pengusaha Arab sedekah, keramik total seluruh Masjid Nabawi. Sekarang lihat sendiri indahnya, Masya Allah, luar. Itu karya tangan-tangan orang-orang arsitek insinyur yang sangat luar biasa, yang salah satunya ahli sedekah. Masya Allah. Nah sekarang ada kan kemarin asyaddu kufrau wa nifaqa, sangat ingkar di antara mereka orang-orang Arab, sangat munafik. Nah sekarang bagaimana orang munafik? Tadi yang barusan ayat yang kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minhum, dan di antara mereka orang-orang munafik, man itu ada orang, ahada, di mana dia berjanji, dia berikrar Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak tanggung-tanggung ikrarnya, ngomongnya kepada Allah. Gimana ngomongnya? Begini, la in atana, kalau sekiranya engkau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kami min fadlihi, dari anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, karunia Allah, rezeki Allah, lanasaddaqonna, kami pasti akan bersedekah. Jadi kalau orang munafik kayak gini, kalau kita kaya, kalau kita engkau kasih rezeki yang banyak ya Allah, kami pasti akan sedekah, kami pasti akan infak. Maka kan kadang-kadang ada sehari-hari, Pak sedekah, ntar masih miskin kita, ntar kalau udah kaya gua kasih loh gitu. Ada nggak? Ada, karena saya pernah dengar gitu kan. Nah, masjid masih susah, banyak itu tanggungan, kredit itu, motor, ya kan, anak masih kuliah, mana cukup gitu. Ini banyak alasannya. Perilaku model seperti itu adalah persis seperti perilaku orang munafik. Maka harus hati-hati, karena ini nanti bahayanya sangat mengerikan. Orang munafik ini nanti ada yang infak dicela,
Orang kaya dicela, orang miskin apalagi? Sama dia. Ini belum selesai. Walanakunanna. Nah, kalau kami udah dikasih rezeki jadi orang kaya, kami pasti akan sedekah, maka kami pasti akan menjadi minas sholihin, termasuk di antara hambamu yang soleh, yang baik. Jadi solehnya entar. Kalau udah kaya, kalau mau sedekah, namanya orang munafik, omongannya ngibul. Maka ada hadisnya kan, ayatul munafik salasun, tanda orang munafik itu 3. Idza hadasa kadzaba, kalau ngoceh, kalau ngomong pasti bohong. Dia ngomong seperti ini pasti bohongnya. Maka buktinya mana? Ayat selanjutnya, falamma atahum, maka tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah rezeki kepada mereka orang-orang munafik, min fadlihi, dari anugerah Allah subhanahu wa ta'ala, rezeki yang banyak dari Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang mereka lakukan? Bakhilu, maka mereka tetap pelit, tetap medit, tetap koret. Itu siapa? Orang-orang munafik. Itu dia bilang, kalau kita dikasih rezeki, kalau kita kaya, kalau kita punya harta banyak, melimpah, pasti sedekah. Pasti sedekah, pasti soleh kita. Ya giliran bener dikasih kekayaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bakhilu, bakhilnya luar biasa, maditnya luar biasa, bihi, dengan anugerah yang Allah berikan kepadanya. Bahkan watawallau, dia berpaling, lupa diri, lupa yang ngasih tahu. Lebih dari itu, wahum, mereka orang-orang munafik, mu'ridun, belengos, nggak gubris. Ada orang minta sedekah lah, ada orang minta zakat lah, minta infak lah, belengos dia. Nah, maka ayat ini berkenaan dengan seorang sahabat yang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya adalah Sa'labah ibnu Hatim al-Ansori. Itu namanya, nama lengkapnya. Jadi ada orang dulu namanya Sa'labah, datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, Sa'labah, pakai Sa'labah ibnu Hatim al-Ansori datang, ya Rasulullah, cobalah engkau doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk saya, agar saya diberikan rezeki yang banyak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa jawab Rasulullah? Artinya ya, yang artinya bahwa celaka kamu Sa'labah, sedikit rezeki saja kalau pandai kamu bersyukur, itu lebih baik daripada banyak tapi kamu tidak mampu untuk mensyukurinya. Jawaban Rasulullah. Dia nggak putus asa, nyamper lagi, sowan lagi, datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau itu orang hebat. Mana ada doamu ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mintalah pada Allah agar saya diberikan rezeki yang banyak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi masih minta yang sama. Maka betul Rasulullah jawab doanya yang artinya, ya Allah, berikan rezeki yang banyak kepada Sa'labah. Nah, itu doa siapa? Doa Rasulullah. Jangan kata cuman rezeki yang banyak. Kalau Rasulullah minta, misalnya gunung Uhud kan gede tuh, minta dijadikan emas, maka gunung Uhud berubah menjadi emas. Maka setelah didoain, apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Sa'labah? Sa'labah dikasih seekor kambing betina. Ini kambing betina sangat luar biasa, dalam waktu yang sangat singkat, seperti ulat. Apanya? Perkembangannya beranak terus itu, sampai itu namanya kota Madinah
penuh dengan sesak kambing-kambing siapa? Sa'labah. Tadinya masih berjamaah itu orang Sa'labah. Nah, karena saking banyaknya kambing, Madinah sampai penuh, ke pinggiran kota dia, agak jauhan dikit dari kota Madinah. Akhirnya dia bisa hadir hanya sholat zuhur sama sholat asar, masih mending. Nggak taunya kambingnya tambah beludak, sehingga nggak mungkin kalau dia tinggal di situ, menjauh lagi ke sebuah lembah, sehingga seluruh kambingnya yang begitu banyak, bahkan mungkin ribuan itu nggak tertampung, pindah lebih jauh lagi, sehingga 5 waktu hilang, tidak berjamaah ke kota Madinah, Masjid Nabawi. Dia berusaha kalau hari Jumat hadir tuh, hari Jumat tuh masih hadir, ya kan? Nggak taunya kambingnya sama, tambah lagi, tambah banyak sekali. Semakin menjauh lagi dia tuh, wah nggak bisa di sini, nggak muat, jauh lagi. Sehingga Jumat hilang, 5 waktu hilang. Dia hanya di pinggir jalan nunggu di antara jamaah atau orang yang lewat. Dia kepengen tahu cerita kota Madinah, Nabi, para sahabat tuh gimana kabarnya. Jadi mau denger kabar tok. Nah, turunlah ayat zakat. Rasulullah perintah ambil zakat dari kaum muslimin. Diutuslah 2 orang dari Bani Salim dan kalangan Bani Juhainah. 2 orang ini sama dititipin surat oleh Rasulullah. Surat ini adalah untuk siapa? Untuk Sa'labah. Nanti tolong sempatkan kamu mampir ke tempat Sa'labah, kasih ini surat. Udah, ngambil zakat sana, ngambil infak sana, ngambil sedekah sana. Nah, deket tuh ke tempat siapa? Sa'labah. Datang ke dia, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil zakat, infak, sedekah dari kamu. Dibacain itu isinya gitu. Yaudah, kamu muter dulu dah, kan masih banyak tuh yang lain. Saya mau berpikir gitu. Segitu banyaknya kambing, ya Allah. Dia masih berpikir, diambil sedekahnya, diambil zakatnya, diambil infaknya. Kalau orang beriman, ambil aja, mana kamu sanggup segitu banyaknya kambing, tapi dia enggak. Namanya juga orang munafik. Benar. Nah, orang Bani Salim beda lagi, justru didatangi, dia punya onta ribuan banyak itu, dipilih onta yang super istimewa, diberikan kepada utusan Rasulullah. Dia bilang, saya nggak mau ini, saya datang ke sini bukan untuk ngambil yang paling bagus ini. Oh, jangan begitu, saya ridho, saya ikhlas, memang sudah saya persiapkan diambil zakat oleh Rasulullah. Saya ridho, ini semoga ini yang terbaik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jempol nih, kembalikan dari Sa'labah. Nah, datang lagi pada Sa'labah. Apa dia bilang? Ini mah kayak pungutan liar itu, kayak pajak ini mah, jizyah katanya. Masa kita bayar pajak, masa kita bayar upeti gitu. Pulang. Jadi disuruh pulang dengan tangan kosong sampai kepada Rasulullah. Belum sampai sahabat 2 ini cerita kepada Rasulullah, Rasul udah dawuh, celaka itu Sa'labah, celaka itu Sa'labah, celaka itu Sa'labah, sampai 3 kali. Padahal belum cerita, Rasulullah udah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, turunlah ayat yang tadi udah kita baca, bahwa di antara orang munafik itu ada dia ngomong, dia ikrar, dia janji kepada Allah kalau kita kaya raya gitu,
saya pasti akan sedekah, bahkan semua masing-masing fakir miskin duafa bagiannya saya kasih semua, kata si Sa'labah. Nggak taunya sepeser pun tidak keluar kebalikan dari Dr. Kamal. Nah, nggak taunya pas Rasulullah nyampein ayat ini gitu, ada salah satu saudara Sa'labah yang dengar. Datanglah dia kepada Sa'labah laporan, Sa'labah, Rasulullah turun ayat mengenai situ bahwa ada orang munafik kalau dia kaya raya akan sedekah menjadi soleh, tapi kenyataannya kok kamu enggak gitu. Itu berbahaya, dikasih tahu gitu. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini zakatku, tolong diterima. Apa jawab Rasulullah? Rasulullah bilang, Allah subhanahu wa ta'ala melarang saya menerima zakatmu. Pusingnya, langsung dia ngambil tanah, Pak. Itu tanah diawurin kepada kepalanya, tanda penyesalan. Pulang dia. Akhirnya Rasulullah wafat atau meninggal dunia. Gimana ini gitu? Digantilah sahabat tertua siapa? Abu Bakar. Datang pada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tolong terima ini zakatku. Jawab Abu Bakar tegas, bagaimana saya menerima zakatmu Sa'labah? Rasulullah saja tidak mau terima, aku nggak mau terima. Pulang dia. Singkat cerita, wafatlah Abu Bakar As-Siddiq, diganti sahabat Umar. Masih hidup Sa'labah, datang kepada sahabat Umar, wahai Umar, tolong terima zakatku. Geleng-geleng kepala, bagaimana saya mau terima zakatmu? Rasulullah aja nggak mau, Khalifah pertama Abu Bakar juga nggak mau, saya juga nggak mau. Bingung lagi deh, pulang. Udah keberapa itu? Ketiga. Nah, ganti berikutnya adalah sahabat Utsman. Sama, masih hidup Sa'labah, datang pada sahabat Utsman, khalifah yang ketiga. Wahai Utsman, tolonglah terima ini zakatku, infakku, sedekahku. Jawabannya sama kepada sahabat sebelumnya seperti Rasulullah. Saya tidak mau terima. Bagaimana saya terima? Rasulullah nggak mau, Abu Bakar nggak mau, Umar juga nggak mau, sama, saya juga nggak mau. Akhirnya dia si Sa'labah meninggal dunia. Jadi meninggal dunianya di masa sahabat Utsman. Udah itu. Nanti ayat selanjutnya dia kena bahwa dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi watawallau, ketika dia miskin ngemis-ngemis pada Rasulullah, ya Rasulullah, doa pada Allah biar Allah kasih aku rezeki yang banyak, saya pasti akan sedekah. Maka Rasul bilang, kamu udah dibilangin kan, bahkan udah saya utus orang kan, dikasih tahu suruh sedekah, suruh zakat, kamu nggak mau. Maka ayat selanjutnya Allah nyatakan seperti ini dengan firman-Nya dalam ayat 77. Ta'awud saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Shadaqallahul azim. Fa'aqabahum, maka Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan. Jadi ditambahkan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang munafik yang tidak mau infak, tidak mau sedekah, tidak mau zakat. Apanya? Nifakon, kemunafikannya.
Jadi munafikannya semakin kental, semakin mantap, semakin mengakar, mendarah daging, alias ngeyel, alias tukang bohong. Fi qulubihim, di dalam hatinya, udah tuh, jadi mendarah daging, mengkerak ya, mengakar, pengingkarannya, penolakannya atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ila yaumi yalqaunahu, sampai nanti hari dia berjumpa ketemu dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bima, sebab apa? Yaitu sebab sesuatu akhlafu yang dulu mereka ingkari. Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sendiri yang janji, dia sendiri yang ingkar. Itulah orang munafik. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia janji akhlafa, ingkar. Wa idza tumina khana. Kalau dipercaya, berkhianat dia. Ngibul dia, ngadalin orang dia. Itulah orang munafik. Ma, atas apapun wa'adu yang telah mereka ikrarkan, mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau makna lebih dari fa'aqabahum, maka Allah akan siksa mereka nanti di hari kiamat. Ketemu dengan Allah pada hari kiamat, disiksa nanti dengan siksaan yang sangat pedih, karena dia ingkari Allah atas apa yang telah dia janjikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilang, kalau kami engkau berikan rezeki yang banyak ya Allah, kami pasti akan sedekah, kami pasti akan zakat, kami pasti akan infak ya Allah. Nyatanya bakhilu, tetap pelit, tetap medit. Wabima, dan juga sebab apa? Kanu, di mana mereka orang-orang munafik, yakdibun, banyak dosanya, banyak menipunya, banyak bohongnya. Jadi yang diomongkan selalu berbeda, tidak akan sama. Dia nggak sadar orang-orang munafik kenapa sampai berbuat begitu. Betul. Maka Allah tegaskan ayat selanjutnya, ketidaksadaran orang-orang munafik bahwa Allah tahu segala-galanya. Dikira Allah nggak tahu kalau dia bohong. Dikira Allah nggak tahu kalau dia nolak zakat, nggak mau infak, nggak mau sedekah. Kita baca, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha 'allamul ghuyub. Shadaqallahul azim. Alam ya'lamu, he orang-orang munafik, adakah kalian tuh nggak pada sadar, nggak pada ngerti, nggak mudeng apa bagaimana? Annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya'lamu, itu maha mengetahui, sirrahum, rahasia kalian. Kalian tampakkan, Allah maha tahu. Kalian sembunyikan, Allah juga maha tahu. Emang lu nggak sadar apa? Orang dia diutus oleh Rasulullah, kamu tolak mentah-mentah, bagaimana? Sampai Rasulullah wafat, sahabat Abu Bakar wafat, Umar wafat, Utsman wafat, nggak infak, nggak zakat, nggak sedekah juga. Bener-bener atos kamu artinya, ya kan? Bener-bener keras gitu. Allah tahu itu. Wa najwahum, dan apa yang kamu sembunyiin juga Allah tahu. Jadi rahasia-rahasiamu, bisikan-bisikan kamu, ngomong begini, ngomong begitu, kamu tampakkan atau tidak, Allah tahu. Orang munafik. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, 'allamul ghuyub, itu zat yang maha mengetahui segala yang gaib, segala yang enggak kelihatan. Alimul ghaibi wasyahadati, kan ada tuh ya, yang mengetahui yang tampak, yang kelihatan, dan juga yang tidak kelihatan. Maka memang ada kan hamba-hamba Allah di muka bumi ini yang tampak, yang tidak tampak, termasuk yang ada pada diri kita.
Kita ada ruh, ada nyawa, mana tampak? Mohon maaf, buang gas, ada suaranya, tapi nggak tampak, tapi ada baunya, ya kan ya? Itu contoh. Jadi banyak contohnya. Itu Allah tahu. Allah tahu. Makanya kamu jangan aneh-aneh gitu. Nah, giliran turun ayat mengenai sedekah dan ada di hadapan dia itu orang sedekah banyak sekali. Dibilang, alah, orang kok pamer gitu. Orang kaya dikatain pamer, ria, pamer. Gue juga bisa begitu mah gitu. Ini ayatnya kita baca, agak panjang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Shadaqallahul azim. Nah, orang munafik itu modelnya sebenarnya kayak apa sih? Nah, ini penjelasan lebih lanjut aja. Tukang bohong iya, ingkar janji iya, dipercaya khianat iya. Nah, dia juga itu seperti ayat ini. Kita jangan sampai seperti ini. Alladzina, mereka adalah orang-orang munafik. Yalmizuna, yang mencaci, yang mencela, yang ngolok-olok, yang jelek-jelekin. Al-muttawwi'ina, terhadap orang-orang yang taat, yang tunduk, yang patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Minal mu'minina, yaitu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang Islam. Khususnya terutama fis shadaqati, dalam mereka bersedekah. Jelas nggih? Jelas banget itu. Jadi ada di antara hamba Allah ketika ayat sedekah, ayat zakat, ayat infak Allah turunkan, langsung sedekah banyak sekali. Nah, itu orang munafik lihat kayak gitu dicela. Harta apaan tuh? Nah, jangan nyolong deh. Pamer kayak gitu, ditunjuk-tunjukin, bilang-bilang gitu misalnya. Jadi tafsirnya jelasin memang begitu. Jadi mereka mengatakan begitu. Pamer, miroan, pamer kepengen dilihat gitu. Bahasa Arabnya itu. Jadi malah dicela. Orang taat kok malah dicela. Orang taat beriman dicela. Fi shadaqat, dalam bersedekah. Termasuk lagi walladzina, dan orang-orang la yajiduna, yang tidak menemukan illa judahum, kecuali kepayahannya, sengsara, punya rezeki sedikit, fakir atau katakan miskin, tapi tetap mau sedekah. Luar biasa. Maka sedekah kan fisarra wadorra, lapang kaya raya, wadorra sempit, punya sedikit. Jadi yang kaya sedekah, yang miskin sedekah. Ini ada yang sedekah, dia nggak nemuin kecuali payahnya dia, susahnya dia, sempit rezekinya dia, tapi dia tetap bersedekah. Orang yang beriman dicela juga, bahkan lebih dari itu, fayaskharuna, mereka hinakan. Sedekah segitu mana bisa dipakai gitu kan? Masa yang lain ngasih segitu banyak, masa segitu. Yang kasih banyak dicela, yang kasih sedikit juga dicela. Itulah orang munafik. Kita jangan sampai seperti ini. Jangan sampai seperti ini. Sakhira, Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan menghinakan, akan membalas Allah Subhanahu wa ta'ala atas penghinaan, pelecehan, pencacian orang-orang munafik terhadap orang-orang yang taat dari orang-orang yang beriman, minhum, dari mereka orang-orang munafik nanti di hari kiamat. Bahkan lebih daripada Allah hinakan, Allah balas, walahum, Allah pastikan bagi mereka orang-orang munafik yang mencaci, menghina,
orang-orang yang taat pada Allah, terutama dalam sedekah, infak, zakat, adzabun, Allah kasih azab alim yang sangat pedih. Nah, ayat yang selanjutnya lebih ngeri lagi. Malaikat, orang-orang beriman, bahkan Rasulullah sendiri kalau seandainya memintakan ampun untuk mereka, tidak sekali. Ayat ini bilang sampai 70 kali sekalipun minta ampun pada Allah untuk orang munafik yang mencela kayak begini, Allah tidak akan mengampuninya. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan falan yaghfirallahu lahum dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Shadaqallahul azim. Istaghfir sama aja mat itu bahasa kitanya. Allah bilang kepada siapa? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meminta ampun lahum untuk mereka orang-orang munafik yang mencaci, menghina, melecehkan, mengolok-olok orang beriman yang berinfak, bersedekah. Aula tastaghfir, ataupun kamu mat tidak mintakan ampun kepada Allah lahum untuk mereka orang-orang munafik yang mencaci, mencela orang-orang beriman yang bersedekah. Artinya sama saja, kamu minta ampunkah atau tidakkah untuk mereka, podo wae. Allah tegasin lagi, intas taghfir, kalau seumpama kamu mat, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala lahum, kepada mereka orang-orang munafik yang mencela, menghina, mengolok-olok orang-orang yang beriman yang taat pada Allah, terutama dalam bersedekah, sab'ina marratan. Tuh, jelas kan? 70 kali lipat. Astaghfirullahaladzim lil munafikin misalnya. Astaghfirullahaladzim lil munafikin sampai 70 kali. Sekalipun Nabi, apalagi kita, Nabi aja udah Allah tantang gitu, kamu mat minta ampun ke munafik yang model begitu, sekalipun 70 kali kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka diampuni, falayyaghfira, maka dipastikan tidak akan mengampuni Allah Subhanahu wa taala lahum, kepada orang munafik yang mencela orang-orang beriman yang taat, terutama dalam bersedekah, infak, zakat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ngeri nggak Pak? Ngeri. Kita jangan kayak seperti ini. Jadi sifat buruk orang munafik yang seperti ini, kalau kita melihat saudara kita infak, sedekah, zakat, besar kecil, alhamdulillah, doain, ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita. Begitu. Semoga Allah kasih pahala buat ente. Allah berkahi yang tersisa, yang di rumah, yang tidak kau sedekahkan, semua berkah, semua dikasih pahala oleh Allah. Gitu seharusnya. Jangan malah kayak tadi, manggil-manggil anak yatim jam-jam segini. Kita juga bisa begitu. Masih itu doang yang bisa. Jangan iri, jangan dengki. Dikit lagi. Dzalika, kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala tidak mau memberikan ampunan, sekalipun Nabi sendiri yang minta ampun pada Allah, sekalipun 70 kali minta ampun, tetap Allah nggak mau ngampuni. Alasannya ternyata bi annahum, karena mereka orang-orang munafik, kafaru, dia itu ingkar billahi, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rasulihi,
kepada Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, disuruh zakat tadi contoh salabah nggak mempan, bisanya minta tok, minta pada Allah biar saya kaya raya, pasti saya sedekah, nggak tahu ngibul doang, ngecap doang. Makanya nanti di akhirat udah pasti lahum adzabun alim. Jadi dia nggak percaya Quran, nggak percaya Nabi, nggak percaya Allah, nggak percaya, cuman ngomong amanna billah, kita ini iman kepada Allah. Kayak ente itu orang munafik, sama perang, jangan ikut perang, nanti putus kaki situ, pincang kaki situ, janda semua, yatim semua, pas pulang bener kan, ada yang pincang, ada yang putus kakinya, gua kate juga apa gitu, nih utuh nih gitu, ya kan, utuh, nggak ikut perang, pincang situ. No, ada yang yatim, janda, orang munafik tuh. Wih, giran menang, kita juga ikut perang, dapat rampasan perang, biar dapat gitu. Wallahu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala la yahdi, tidak akan memberikan hidayah atau petunjuk al-qaumal fasikin, pada hambanya atau kaumnya yang fasik, terutama adalah orang-orang munafik. Demikianlah taklim kita, semoga bermanfaat untuk kita, semakin meningkatkan iman Islam takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kita senantiasa bisa istiqomah bersedekah, berinfak sesuai kesanggupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.